Shalom Bapak Ibu jemaat sekalian. Kita pada hari ini akan memasuki ibadah kebaktian Jumat Agung dan sekaligus perjamuan kudus. Dan bagi Bapak Ibu yang baru datang dan beribadah di GKP Ciwidey ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan Paskah ini. Jadi pada hari Sabtu jam 18 kita akan mengadakan ibadah Sabtu Sunyi. Jam 18 hari Sabtu ada ibadah Sabtu Sunyi. Dan pada hari Minggu kita akan ibadah jam 7 pagi. Ya. Jadi hari Minggu kita akan mengadakan ibadah jam 7 pagi, dilanjutkan dengan kegiatan kerja bakti di Pasir Erih. Dan bagi bapak-bapak silahkan mendaftar ke majelis atau ke Pak Leo dan Pak Binsar. Baik, itu pokok warta jemaat, pokok pengumuman hari ini. Kita akan memasuki ibadah kebaktian hari ini. Kita bangkit berdiri. Jumat Agung mengingatkan bahwa Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia dan mencintai dunia. Kristus menanggung kehancuran dan penderitaan dunia dengan menjadi hamba yang memberi dirinya sebagai korban tebusan dosa. Mari kita masuk dalam ibadah ini sambil merenungkan kehidupan kita yang luput dari kebinasaan karena darahnya. Kiranya salib Kristus dimuliakan dan namanya ditinggikan saat ini dan selama-lamanya. Kiranya
Ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini kita masuki votum dan salam. Pertolongan kita dalam memperingati pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih Kristus dan damai sejahteranya beserta saudara-saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian Jumat Agung ini bertema hamba yang menderita. Dengan nas pembimbing diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Sidang jemaat yang terkasih, marilah kita masuki litani Jumat Agung. Misteri suci yang sepenuhnya cinta saat kita menyatukan hati dalam doa. Semoga kita menemukan diri kita di kaki salib di Bukit Golgota. Kami mendengar teriakan Yesus, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tidak satu pun dari kita lolos dari masa penderitaan kita sendiri. Namun bahkan sampai mati dan di tengah penderitaan, kita ingat bagaimana Yesus mengungkapkan hatinya yang berbelas kasih. Saat dia tergantung sekarat di kayu salib, dia berdoa, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kami memohon agar belas kasih yang kami rasakan atas penderitaan dan rasa sakit Yesus dapat memenuhi hati kami, agar kami dapat merasakan belas kasihan bagi semua yang menderita kesakitan dan rasa sakit karena kehilangan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus di dalam Jumat Agung saat ini dengan saat teduh. Darimu ya Tuhanku,
Kami belajar untuk menjadi seorang hamba. Hamba yang tidak memperhitungkan penderitaannya bagi dunia. Tuhan yang merendahkan dirinya hingga menyentuh debu tanah, tempat kefanaan dan kehinaan kemanusiaan. Namun tidak pernah menyesali telah memberi tubuh dan mencurahkan darahnya. Kami mengakui bahwa sebagai pengikut-Mu, kami belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menutup telinga, mata, dan hati kami, serta larut dalam arus keegoisan dan keangkuhan. Terimalah pengakuan kami ini ya Tuhan. Amin. Dan ketulusan, merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-10 ayat 9 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Syukur kepada Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Mazmur 22 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-32. Seperti biasa kita akan bacakan secara berbalasan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam.
Kepadamu nenek moyang kami percaya. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Janganlah jauh daripadaku. Banyak lembu jantan mengerumuni aku. Mereka mengangakkan mulutnya terhadap aku. Seperti air aku tercurah. Hatiku menjadi seperti lilin. Kekuatanku kering seperti beling. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Lepaskanlah aku dari pedang. Selamatkanlah aku dari mulut singa. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Anak-anak, cucu akan beribadah kepadanya. Mereka akan memberitakan keadilannya. Kidung Jemaat 48. Pasal yang ke-52 ayat 13
sampai dengan Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Dan pada kesempatan ibadah Jumat Agung, kami mengucap syukur karena kami boleh Tuhan himpunkan kembali untuk kami boleh mengikuti ibadah di rumah Tuhan yang kudus ini bersama dengan keluarga dan saudara-saudari kami yang lain. Bapa Surgawi, jikalau sebentar kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman-Mu, bukakanlah hati dan pikiran kami, kiranya Roh Tuhan yang kudus yang akan menuntun dan menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur dalam kehidupan kami, yang pada akhirnya berakar, bertumbuh, dan berbuah berlipat-lipat kali ganda, seperti yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami selaku pengikut Kristus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir dalam ibadah pada Jumat Agung ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yesaya pasal yang ke-52, mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 12, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop yang kita baca, Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah.
Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesudahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini sekaligus kita mengenang kembali, merayakan kembali akan kasih Kristus kepada kita. Karena Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah harus menanggung kesalahan kita. Dia harus menanggung setiap hukuman yang harusnya kita jalani. Kita patut bersyukur karena punya Allah yang luar biasa, yang mengerti akan jati diri kita selaku orang-orang yang berdosa, yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam rangkaian ibadah Jumat Agung juga kita akan mempersiapkan diri kita untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah sidi, bisa mempersiapkan diri kita juga untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan. Ya. Dalam tema kita pada pagi hari ini yaitu hamba yang menderita. Ya. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari paham dan tahu apa itu arti penderitaan. Ya. Penderitaan, dan saya yakin dan percaya setiap orang tidak mau merasakan penderitaan di dalam hidup. Tapi mau tidak mau, seringkali kita menghadapi, seringkali kita merasakan penderitaan itu di dalam perjalanan hidup kita. Betul ya? Jadi bukan cuma sukacita, bukan cuma berkat, bukan cuma kelimpahan yang bisa kita rasakan, bukan cuma kesuksesan dan keberhasilan, bahkan kesehatan yang kita miliki. Tapi seringkali penderitaan juga menghampiri hidup kita. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu, apakah pengikut Kristus harus selalu menderita? Karena Kristus sudah menderita, apakah kita selaku pengikut Kristus juga harus merasakan penderitaan itu? Ya, mau tidak mau. Kenapa? Karena di dalam perjalanan hidup, yang tadi saya katakan, bahwa tidak semuanya kita merasakan kesuksesan, tidak semuanya merasakan kebahagiaan, tetapi sewaktu-waktu juga kita harus merasakan, ya, mau tidak mau, penderitaan di dalam hidup. Meskipun hal yang sepele ataupun hal yang besar, ya, karena inilah kehidupan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami penderitaan dan sesudah itu, ketika kita terlepas dari penderitaan itu, kita bisa mengucap syukur. Ya, wah, memang kalau hidup penderita itu tidak enak. Tapi kita akan bersyukur ketika penderitaan itu lewat atau berlalu dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan akan campur tangan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan di dalamnya. Amin. Ya.
Oleh karena itu kenapa Tuhan selalu mengizinkan penderitaan terjadi di dalam kehidupan umatnya, bahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari lihat di dalam kitab Alkitab, bagaimana ada banyak cerita di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang taat dan setia, tetapi di dalam perjalanan hidupnya mereka juga mengalami banyak sekali penderitaan. Contohnya siapa? Ayub. Ya. Ayub begitu taat dan setia, ya, di dalam menjalankan ibadahnya, ya, melakukan segala sesuatu, dia utamakan Tuhan terlebih dahulu dan kemudian melakukan yang lain. Tapi setelah itu dia juga ingat akan Tuhan dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Supaya ketika dia mungkin bersenang-senang dan keluarga bersenang-senang, ada yang jatuh ke dalam dosa, secara sadar maupun tidak disadari, Ayub memohon pengampunan kepada Tuhan. Kehidupannya luar biasa sekali. Tetapi tidak luput dari penderitaan. Ya. Penderitaannya luar biasa. Mungkin kalau kita mengalaminya, kita lebih putus asa. Ya. Karena apa? Penderitaannya bertubi-tubi yang dialami oleh Ayub dan luar biasa penderitaan itu. Bapak Ibu yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah penderitaan. Ya. Jadi tema kita hamba yang menderita. Ya. Bangsa Israel ketika dia berada dalam pembuangan dalam kitab Yesaya ini, mereka dibuang oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak taat dan tidak setia. Selaku umat pilihan Tuhan, dia seharusnya taat dan setia. Dia tidak melakukan itu. Padahal betapa baiknya Tuhan terhadap bangsa ini. Tetapi seringkali mereka juga lupa. Ya, mereka lebih mengutamakan egonya, kekuatannya sendiri, pemikirannya sendiri, bahkan tingkah lakunya sendiri, merasa lebih benar dari apa yang Tuhan kehendaki. Ketika mereka berteriak minta pembebasan dari tekanan dan penjajahan, ya, di Mesir, Tuhan turut campur tangan untuk membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tapi apa yang terjadi? Mereka tetap tidak taat dan tidak setia. Itulah kehidupan manusia. Ya. Tetapi Allah tetap taat dan setia. Allah tetap setia mengasihi umatnya. Sehingga dengan penderitaan yang bangsa Israel alami, untuk menyadari bahwa ada campur tangan Tuhan yang harus mereka minta supaya mereka diselamatkan. Dalam kitab Yesaya ini, gambaran Mesias berbeda dengan gambaran yang dipikirkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel menggambarkan Mesias itu adalah keturunan raja. Orang yang punya kekuatan, power, dan kekuasaan yang luar biasa yang akan membawa mereka terlepas dari penjajahan. Yang akan membawa mereka terlepas dari penderitaan dan hidup sukses dan makmur. Tapi gambaran dalam kitab Yesaya, Mesias itu digambarkan sebagai seorang hamba yang menderita. Dan itu sangat bertolak belakang sekali sehingga banyak umat yang tidak pahami akan kitab Yesaya ini. Yang kita baca tadi yang cukup panjang, satu perikop tadi. Kenapa Mesias harus menderita? Ya. Karena Mesias yang menderita ini yang akan menolong umat manusia dari kebinasaan dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mengalami pergumulan, permasalahan atau penderitaan, kita perlu pertolongan kan? Biasanya pertolongannya dari mana? Dari orang yang lebih atas kan? Betul ya? Dari orang yang lebih mampu. Dari ekonominya, kekuatannya, powernya dan sebagainya. Ya, itu yang seringkali dipikirkan oleh manusia. Emang betul. Kalau kita mengalami keterpurukan, mengalami masalah, mengalami penderitaan, pasti kita minta pertolongannya kepada orang yang lebih dari kita. Tetapi gambaran dalam kitab Yesaya tidak begitu. Ya. Tuhan berbeda dari gambaran manusia. Ketika manusia memerlukan pertolongan, ya, pertolongan itu datangnya bukan dari atas, tapi dari bawah. Seorang hamba. Yesus sebagai hamba, dia menanggalkan ketuhanannya, dia mengosongkan ketuhanannya. Untuk apa? Menyelamatkan manusia. Dia datang lebih rendah dari manusia. Sebagai seorang hamba yang akan menderita luar biasa. Kenapa? Pertolongan itu tidak selalu datang dari atas, tapi digambarkan dari bawah. Contoh dalam rumah tangga saja. Siapa yang di rumahnya punya pembantu rumah tangga? Ya.
Ketika ada pembantu rumah tangga, itu bisa menolong kita enggak? Menolong kita kan? Untuk cuci piring, mengatur rumah tangga kita, ngepel dan sebagainya supaya rumah tangga kita bersih. Ya. Dia ada penolong, membantu kita di dalam menata rumah tangga, artinya bersih-bersih dengan baik. Tidak perlu kita harus melakukannya terus. Ya. Jadi di sini hamba yang menderita ini datang menolong untuk menebus. Dia yang harusnya atau kita yang harusnya menderita, dia yang harus menderita. Kita yang harusnya capek, dia yang harus capek. Demikian juga dalam kehidupan selaku pengikut Kristus. Seharusnya kita yang dihukum oleh karena dosa, tapi Yesuslah yang dihukum karena dosa-dosa kita. Seharusnya kita yang menderita karena dosa kita, tapi Yesuslah yang harus menderita karena dosa-dosa kita. Sehingga dalam gambaran kitab Yesaya, tampak mukanya saja tidak seperti manusia. Kenapa? Karena dicambuk, dipukulin, dan banyak hal. Dicaci maki, diludahi, disalib. Pada akhirnya mati di atas kayu salib. Dan sudah mati pun masih ditusuk lambungnya dengan tombak. Ya. Dan gambarannya sangat luar biasa. Dia mati di sebelah kanan kirinya para penjahat. Dia dikuburkan dengan orang-orang fasik, artinya orang-orang berdosa. Ya. Luar biasa. Dan gambaran wajahnya yang tidak nampak cakap katanya, oleh karena cabikan, cambukan dan sebagainya, digambarkan di sana. Sama seperti kalau kita nonton film The Passion tentang penyaliban Yesus. Betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Yesus. Luka-luka, cambukan dan sebagainya. Mulai dari kepala sampai ke badannya semuanya. Bahkan di kepalanya dipasang mahkota duri. Bukan mahkota kehormatan, mahkota duri yang merobek setiap kulit kepalanya dan mencucurkan darah yang luar biasa. Seorang sang firman yang hidup menjadi hamba yang hina dan menderita untuk menebus dosa kita. Kita patut bersyukur karena punya Allah yang luar biasa yang mau menggantikan kita untuk hukuman dosa-dosa kita. Jadi oleh karena itu patutlah kita meneladani, patutlah kita mentaati akan setiap kebenaran-kebenaran firman Allah sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Yesus sang firman, sang pencipta, rela datang ke dunia, mengosongkan dirinya, menanggalkan ketuhanannya, menanggalkan kekuasaannya, menanggalkan kedudukannya selaku raja di atas segala raja. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menanggalkan ego kita, menanggalkan keangkuhan hidup kita untuk bisa hidup dengan sesama dengan lebih baik, saling mengasihi, saling mengampuni, digambarkan menjadi hamba yang menderita. Mungkin kita tidak bersalah, tetapi Yesus mengajarkan untuk kita saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak bersalah, tapi kita harus memberi atau mengampuni atau meminta maaf terlebih dahulu. Apa salahnya? Kenapa? Karena keselamatan yang telah Yesus berikan jangan sampai hilang oleh karena ego kita, oleh karena tinggi hati kita, atau oleh karena kesombongan kita. Kita tidak ada apa-apanya. Kebaktian Kamis Putih menggambarkan setiap orang adalah hamba di hadapan Tuhan. Dan setiap orang terhadap sesama adalah sama derajatnya. Tidak ada yang lebih dari yang lain di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dari sini kita bisa melihat bahwa gambaran sang Mesias yang menyelamatkan hidup manusia, ya, bukan gambaran yang berkuasa seperti digambarkan Mesias oleh bangsa Israel, tetapi Mesias selaku seorang hamba yang menderita untuk mengangkat derajat, untuk menebus setiap manusia yang jatuh ke dalam dosa, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita patut bersyukur karena anugerah itu sudah kita miliki. Kita patut bersyukur karena pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dapatkan.
karena kita percaya dan beriman. Tinggal bagaimana kita mengucap syukur itu dengan cara lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Jumat Agung mengingatkan kembali akan pengorbanan Kristus dan kasih Kristus. Dan pada saat ini juga bagi yang mempersiapkan diri dan yang sudah layak untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah disidik, kita akan persiapkan diri kita. Ketika kita ambil hosti atau roti, gambaran tubuh Kristus, ingatlah bahwa Kristus mengasihi kita. Ketika kita akan meminum air anggur yang sudah Bapak Ibu saudara-saudari ambil, itu menggambarkan darah Kristus yang tercurah dan tidak gampang untuk mencurahkan darah itu. Penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan, dan penuh dengan kepedihan, serta olokan, caci maki, dan fitnah. Itu harus kita minum juga, karena Kristus sudah menggantikan itu semua. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati kita dalam rangka Jumat Agung di mana Kristus mati di atas kayu salib. Sang Mesias yang mengosongkan dirinya menjadi hamba yang hina. Mari kita bisa meneladani dalam hidup kita. Karena penderitaan itu selalu ada di dalam kehidupan manusia. Selagi kita masih hidup, penderitaan dan keberhasilan atau sukacita mengiringi perjalanan hidup kita. Asalkan kita mau bersandar kepada pimpinan Tuhan, saya yakin dan percaya semua dapat kita atasi. Bersama dengan Dia tidak ada yang mustahil. Maukah kita melakukannya? Firman Tuhan menguatkan kita sekalian. Amin. Kristen di muka bumi ini dengan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Kuasa, dan Dia di sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkan titah perjamuan kudus. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita satu kembali dalam doa untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tidaklah kami layak menjadi anak-Mu. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak menerima-Mu mampir kepada kami. Tuhan, tidaklah sekali-kali kami layak memungut remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan-Mu. Tetapi Engkau sendiri telah berkata, "Barang siapa yang datang padaku, Dia tidak ditolak." Amin. Mari, karena segala sesuatu telah tersedia bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ikut perjamuan kudus dan belum mendapatkan anggur maupun roti, silakan angkat tangan biar majelis yang melayani.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk kita sekalian. Ambillah, silakan angkat rotinya. Pasti atau roti yang kita angkat melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Makanlah dengan kerugiannya. Makanlah. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus dalam perjanjian baru yang dimateraikan bagi kita sekalian. Ambillah, mari kita angkat. Air anggur yang melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib yang tercurah untuk kita sekalian, minumlah dengan kemuliaan. Minumlah. Mari kita satu dalam doa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memelihara engkau dengan kasih setia dan rahmat dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah saudara-saudara berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah saudara-saudara bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Silakan duduk dan selamat untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat yang nanti diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memimpin, menyertai dan memberkati kami, sehingga pada Jumat Agung ini kami boleh menjalankan ibadah kami dengan berkat dari Tuhan. Dan kami pun boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam rangka Jumat Agung. Kami boleh mengenang kembali dan mengimani akan kasih Kristus yang begitu mengasihi kami sehingga mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa dan menggantikan hukuman dari segala dosa-dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Dan pada saat ini ya Bapa, kami memohon berkat-Mu melalui doa-doa yang kami panjatkan, khususnya untuk kehidupan persekutuan umat Tuhan, mulai dari pendeta, vikaris, para penatua, demikian juga kehidupan anggota jemaat, pengurus komisi-komisi yang ada di dalamnya, bahkan fungsionaris yang terlibat di dalam pelayanan, baik pelayanan kategorial maupun pelayanan minggu. Demikian juga para simpatisan dan tamu yang bersekutu bersama-sama dengan kami. Tuhan berkenan memberkati kami sekalian. Kami juga mengucap syukur untuk orang tua kami yang boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus pada Jumat Agung ini di ibadah yang pertama pada pukul 7 pagi tadi. Kiranya berkat Tuhan boleh senantiasa dialami dan dirasakan oleh setiap orang tua kami. Dan yang tidak dapat hadir oleh segala kondisi dan keberadaan mereka dan tetap ada di rumah ataupun dalam perawatan, Tuhan tetap memimpin, menyertai dan memberkati mereka. Sehingga dalam kondisi apapun setiap orang tua kami berada, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tidak lupa kami juga berdoa ya Tuhan
untuk setiap pergumulan kami, harapan kami, bahkan segala usaha dan pekerjaan kami di dalam kehidupan kami masing-masing maupun keluarga lepas keluarga. Tuhan yang akan turut campur tangan untuk memberkati kami. Ketika kami mengalami berbagai macam penderitaan ataupun persoalan hidup, kami yakin dan percaya kami punya Sang Penolong yang luar biasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menguatkan kami di dalam hadapi setiap penderitaan yang kami alami dan kami hadapi. Terlebih-lebih penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kegiatan selama sepekan mendatang kiranya Tuhan memberkati, dan khususnya untuk ibadah esok hari, Sabtu Sunyi, yang akan dilaksanakan pada pukul 6 sore di gereja. Kiranya setiap anggota jemaat boleh hadir mengikuti ibadah Sabtu Sunyi. Kami juga berdoa untuk ibadah Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Minggunya jam 7 pagi. Kiranya sukacita Paskah akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus boleh kami rayakan dengan penuh sukacita dalam masa pandemik ini, dilebihkan dalam hal ibadah dan kebersamaan. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam setiap rangkaian-rangkaian ibadah yang ada di Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Ciwidey. Demikian juga dengan anggota masyarakat yang ada di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang senantiasa menjaga supaya kami boleh beribadah dengan aman dan tenang. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Demikian juga setiap kondisi dan keberadaan bangsa dan negara kami. Kami yakin dan percaya segala apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa dan negara kami, Engkau akan turut campur tangan dan Engkau akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan damai dan sejahtera, sehingga seluruh rakyat Indonesia dengan beraneka ragam agama, suku, dan bangsa serta ras boleh senantiasa menciptakan keharmonisan dan toleransi yang lebih lagi. Karena kami yakin dan percaya ketika setiap para pemimpin bangsa dan negara kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga kami selaku rakyat maupun selaku umat Tuhan, ajarkan kepada kami untuk kami senantiasa memiliki kerendahan hati, memiliki cinta kasih dan kasih yang senantiasa Yesus ajarkan kepada kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami pun boleh merasakan berkat-berkat Tuhan tersebut. Untuk putra-putri kami dalam studi mereka, perkembangan mereka, pertumbuhan mereka, maupun pergaulan di masa pandemik ini, Tuhan senantiasa memberkati. Banyak hal yang dah kami mohonkan, tapi kami yakin dan percaya dalam suasana Jumat Agung, kasih Kristus boleh nyata di dalam kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya selaku pengikut Kristus, kami tetap akan dan senantiasa percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Inilah doa kami dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita masuki untuk pengutusan dan berkat. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan meneguhkan komitmen untuk mengikuti jejak Kristus yang menjadi hamba dan mempersembahkan hidupnya. Percayalah, jerih lelah dan pengorbananmu tidak akan sia-sia, sebab Tuhan memperhatikan dan akan memuliakan karya kasih-Mu bagi sesama dan bagi dunia.
Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai.